Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita, menolong kita hingga saat ini kita masih ada, itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tema kita pada hari ini adalah setia dalam penderitaan. Mari kita melihat latar belakang 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-13. Berkaitan dengan konteks surat kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda gereja di Efesus. Paulus menulis surat ini untuk memperkuat dan menguatkan Timotius dalam menghadapi tantangan pelayanan yang semakin meningkat. Dalam surat ini juga, Rasul Paulus menekankan pentingnya ketekunan, kesetiaan, dan pengorbanan dalam mengikuti Kristus. Ia mengingatkan Timotius bahwa penderitaan adalah bagian panggilan Kristen dan bahwa kesetiaan kepada Kristus akan membawa hidup bersamanya. Paulus juga menekankan bahwa meskipun manusia seringkali tidak setia, tetapi Allah tetap setia dan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan iman, kita tidak selalu berada di puncak. Kadang kita lemah, jatuh, bahkan merasa ingin menyerah. Rasul Paulus memahami itu semua karena dia menulis surat ini di penjara dalam penderitaannya. Tapi dari sana ia menulis kata-kata yang luar biasa kuat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, dan kepada kita juga. Ada 3 poin yang saya bawa untuk kita pada hari ini. Yang pertama, mati dengan Kristus berarti hidup dengan Dia, yaitu di ayat yang ke-11. Jika kita mati bersama-sama dengan Dia, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat ini berbicara tentang persatuan dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita mati terhadap dosa dan hidup dalam pembaruan. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-8. Kematian kita bersama Kristus adalah lambang pertobatan dan penyerahan, tetapi bukan hanya mati, kita juga hidup bersama dengan Dia. Artinya kita menerima hidup baru, damai sejahtera, dan pengharapan kekal. Poin yang kedua adalah ketekunan menghasilkan kemuliaan, yaitu di ayat yang ke-12 bagian A. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Ayat ini juga berbicara tentang Paulus mendorong Timotius untuk tekun dalam penderitaannya. Karena penderitaan bukan sia-sia. Orang percaya dipanggil untuk setia dan Tuhan menjanjikan bahwa mereka yang menang akan memerintah bersama dengan Kristus. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Poin yang ketiga adalah kesetiaan Tuhan tidak tergoyahkan. Di ayat yang ke-13 bagian terakhir, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat ini juga menekankan dan menghiburkan dalam kelemahan kita. Tuhan tidak berubah, Dia tetap setia pada janjinya sebagai Allah yang benar. Bahkan ketika kita gagal, Tuhan membuka tangannya bagi yang mau bertobat dan kembali. Kesimpulannya untuk kita pada hari ini adalah, saudara-saudari, hidup orang percaya tidak selalu mudah. Tapi kita punya jaminan bahwa jika kita mati bersamanya, kita akan hidup. Jika kita bertekun, kita akan dimuliakan. Jika kita jatuh, Tuhan tetap setia. Mari terus berjalan bersama Yesus, pegang janjinya, taati firman-Nya, dan percayalah. Setia kita mungkin goyah, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Untuk firman Tuhan kita pada hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadikan berkat bagi kita semua. Saya ucapkan Shalom.